Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pendengar semuanya, hari ini kita ada melaksanakan podcast, yang mana podcast ini juga merupakan bagian dari eh, tugas Latsar CPNS, terutama kami dari Angkatan 21, yang mana tugasnya bertemakan visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, eh, dalam hal ini, podcast ini akan saya pandu. Saya sebagai Kojuranian akan memandu podcast ini. Eh, nah, untuk kawan-kawan ketahui bersama, kira-kira tahu kawan-kawan tahu nggak nih berapa harga yang harus dibayar untuk satu batang pohon yang tegak? Berapa banyak malam tanpa tidur yang dilewati demi menjaga gajah agar tetap aman dan lestari? Setiap hari di jantung hutan kita terjadi perang tanpa henti. Ini bukan perang militer, tapi perang melawan kepunahan, melawan perusakan, dan melawan ketidakpedulian. Hari ini kita akan duduk bersama dan mendengar langsung dari pejuang garis depan. Kisah-kisah nyata tentang keberanian, pengorbanan, dan dedikasi dari balik seragam hijau. Dalam podcast yang mengangkat tema Suara Rimba, Kisah Perjuangan Para Penjaga Konservasi. Nah, Eh, dalam kesempatan podcast kali ini kita sudah kehadiran 5 orang, termasuk saya sendiri, para pejuang konservasi, yang mana akan menceritakan eh, pengalaman dalam hal menjaga konservasi dan tugas-tugasnya selama menjadi seorang CPNS dari mulai bulan Juni kemarin sampai dengan hari ini. Kita mulai dari Bang Fadli Zilfikri. Gimana Bang? Kira-kira coba Abang ceritakan dulu, kenalkan dulu lah Abang, nama, kemudian Oke, juga jabatan, dan dari instansi mana Bang? oke. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Oke. Perkenalkan nama saya Fadizil Fikri. Asal instansi saya dari Balai Besar KSDA Jawa Timur. Jabatan saya sekarang yaitu Polisi Kehutanan Pemula. Polhut ya Bang ya. Nah, Ya, betul eh, Pak. kira-kira nih Bang, Polhut itu tupoksinya apa aja nih? Tugas utama saya sebagai polisi kehutanan dalam mengelola kawasan hutan yaitu berfokus pada perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam hal ini saya sebagai polisi kehutanan Balai Besar KSDA Jatim, seksi KSDA Wilayah 4 Pamekasan, mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan dan pengamanan di kawasan cagar alam Pulau Saubi. Kalau untuk eks itu, saya juga sering patroli di pasar burung dan menerima bayaran satwa dari masyarakat. Gitu, Mas. Berarti tadi di Pulau Saubi Mas ya. Jadi dia pulau, pulau tersendiri dia Ya, Mas ya. betul. Iya, kalau tersendiri, Mas. Nah, kira-kira nih untuk akses ke pulau itu gimana Mas? Kalau akses ke pulau itu cukup jauh ya, Mas. Dari Pelabuhan Sumeneb itu kita 10 jam nanti naik kapal ke Pelabuhan Kangean. Nanti kita lanjut perjalanan darat sekitar 2 jam, lalu nanti kita nyebrang lagi pakai perahu nelayan itu sekitar 1,5 jam, baru sampai ke kawasan cagar alamnya. Wah, jauh ya, panjang perjalanannya Mas ya, bersambung-sambung naik Oh iya, naik panjang. kapal, Iya. jalan darat lagi, naik kapal lagi. Nah, kira-kira nih Mas, dari Mas sebagai polisi kehutanan nih, apa aja cerita yang bisa di-sharing sama kita terkait apa yang nih yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dilakukan nih sebagai polisi hutan selama ini, dan ada nggak nih kira-kira rasa dari kegiatan itu yang mengimplementasikan rasa cinta tanah air dan bela negaranya, Mas? Oh iya, siap Mas. Sebagai polisi kehutanan, peran saya dalam mengimplementasikan rasa cinta tanah air sebagai wujud bela negara diwujudkan melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, serta sumber daya alam yang menjadi aset bangsa. Saya berupaya menegakkan hukum kehutanan, mencegah kerusakan hutan, dan menjaga kelestarian ekosistem agar tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam upaya pengamanan hutan, kadangkala walaupun telah dilakukan pengamanan terhadap kawasan, pelanggaran tetap bisa terjadi, Mas, karena keterbatasan personil yang tidak sebanding dengan luas kawasan. Kebetulan luas kawasan kami itu 436 hektar, eh, dengan jumlah personilnya ada di sana 4 orang, dan di sini 4 orang polhut itu pun bergantian, Mas. Contoh kasus konflik yang terjadi di cagar alam Pulau Sobi, yaitu penebangan liar, masuknya ternak warga ke kawasan, serta pengambilan telur burung gosong kaki merah. Dalam permasalahan tersebut, tidak lanjut yang saya lakukan yaitu melakukan patroli pengamanan serta bersama penyuluh kehutanan memberikan penyuluhan pada pelaku pelanggar dan masyarakat sekitar kawasan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar. Selain itu, kami memberikan surat peringatan agar pelaku tidak mengulangi kembali pelanggaran tersebut. Selain pengamanan kawasan,
kami juga sering mendapatkan penyerahan satwa dari warga. Yang paling sering sih biasanya monyet ekor panjang yang dipelihara, Mas. Mengapa diserahkan? Karena monyet itu sendiri pada dasarnya bukan hewan untuk dipelihara, Mas. Makanya masih ada sifat liarnya. Dan sampai sekarang belum ada solusi tentang permasalahan tersebut. Upaya tersebut saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud nyata cinta tanah air sebagai polisi kehutanan dalam menjaga kekayaan alam di Indonesia, Mas. Oke, artinya eh, tadi Mas selama jadi Polhut nih ada turun ke Pulau Saubi, ada ditemukan beberapa pelanggaran di sana, juga sebagai seorang Polhut melaksanakan tupoksinya dalam hal pengamanan tadi Mas ya. Tadi saya dengar ada Ya, betul. burung apa Mas? Burung gosong kaki merah, Mas. Burung gosong kaki merah. Oh, itu memang Ya, satwa endemik atau gimana Mas? ya memang ada di sana, Mas. Dia eh, banyak sekarang apanya Mas di sana populasinya. Oh ya, populasinya alhamdulillah semakin tahun semakin bertambah, Mas. Itu terbukti dari data yang telah kita ambil dari tahun 2023 sampai 2025 itu ada penambahan sarang baru, Mas. Dan sarang Wah, aktif. artinya sukses lah ya BKSDA Jawa Timur dalam hal konservasi burung itu ya. Ya, alhamdulillah, Mas. Sukses, Mas. Alhamdulillah. Nah, itu tadi cerita dari Bang Fadli Zilfikri. Nah, selanjutnya kita ke yang perempuan dulu nih. Ada Mbak Indi Okita. Eh, Mbak Indi, kenalkan dulu dirinya, apa jabatannya, terus dari instansi mana Mbak Indi? Baik, Mas Fauzi, terima kasih. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indio Kita. Saya dari BBKSDA Sumut. Nah, tugas saya itu sebagai penyuluh kehutanan. Penyuluh Kehutanan. Kehutanan. Nah, jadi penyuluh kehutanan ini kira-kira nih apa nih tugas pokok fungsinya Mbak Indi? Nah, sedikit saya jelaskan bahwasanya penyuluh kehutanan itu secara harfiah tugasnya itu sebagai pemberi penerangan atau petunjuk jalan, Mas. Nah, kalau fungsi utamanya di lapangan itu sebenarnya sebagai pendengar dan penyampai aspirasi masyarakat tentang kebutuhan dan kesulitan kepada pembuat kebijakan. Tuh. Nah, penyuluh juga berperan dalam pengumpulan, penyusunan program, pengembangan, dan perencanaan. Kalau kata Bapak Menteri Kehutanan dalam acara Rakornas LUH 2024, penyuluh kehutanan itu merupakan ujung tombak dalam mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli pada kelestarian hutan, serta mampu memberdayakan diri melalui pemanfaatan sumber daya hutan, Mas. Oke, artinya sangat luas dan kompleks nih ya tugas dari penyuluh kehutanan ya Mbak Indi ya. Nah, jadi Iya, kira-kira nih benar. apa nih yang bisa di-sharing dari kisah perjuangan seorang penyuluh kehutanan BBKSDA Sumatera Utara? Nah, yang sudah pernah saya jalani, yaitu saya ditempatkan di resort SM Dolok Surungan 1, yang masuk ke dalam wilayah Toba dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, Dolok Surungan 1 ini merupakan habitat asli dari tapir dan harimau Sumatera, Mas. Nah, di Dolok Surungan ini eh, ada beberapa blok, yaitu namanya ada blok perlindungan, blok rehabilitasi, dan blok pemanfaatan, serta ada blok khusus. Nah, di blok pemanfaatan, ada permasalahan tenurial dan konflik kawasan hutan dengan masyarakat. Namanya masyarakat adat Huta Sigalapang. Nah, yang awalnya masyarakat adat Huta Sigalapang ini masuk ke dalam blok pemanfaatan. Kemudian masyarakat ini terus masuk menuju ke dalam kawasan dan mulai merambah kawasan. Saya, kenapa saya bisa tahu? Karena saya dan rekan saya, Polhut di resort tersebut, setiap bulannya itu melakukan patroli kawasan. Nah, dari situ terlihatlah aktivitas masyarakat yang mulai masuk merambah kawasan hutan kami dan beberapa wilayah sudah ditanami gitu, Mas. Oh, artinya ada nih kawasan awalnya memang masyarakat tidak masuk, tapi lama-kelamaan masuk nih ke kawasan konservasi. Seperti itu Mbak ya? Iya, benar-benar. Nah, jadi sebagai seorang penyuluh kehutanan, kira-kira apa nih langkah-langkah yang akan Mbak Indi buat atau yang sudah dikerjakan untuk tetap menjaga kawasan itu menjadi bagian dari kawasan konservasi? Nah, karena tugas saya itu sebagai penyuluh, penyuluh itu kan penyambung lidah ya gitu. Jadi saya sudah membangun kerjasama dan pendampingan pada masyarakat untuk menjaga dan tidak lagi masuk ke dalam kawasan hutan. Salah satunya dengan membentuk atau bermitra dengan kelompok tani. Artinya masyarakat tersebut membentuk kelompok tani.
Nah, dengan begitu, kelompok tani ini bisa diakui gitu, diakui oleh pemerintah dengan mendapatkan sertifikat pengakuan. Nah, beberapa kelompok tani sudah berhasil dan sudah diberikan beberapa bantuan kepada kelompok tani tersebut. Kenapa dibentuk kelompok tani? Karena beberapa alasan masyarakat masuk ke hutan itu untuk memenuhi kebutuhan perut mereka yang sejengkal gitu. Jadi, dengan adanya kelompok tani ini, mereka akan ada di daerah desa penyangga yang eh, nantinya itu mereka akan memperoleh hasil dari apa yang mereka usahakan di luar kawasan gitu. Jadi tujuannya itu biar supaya mereka itu tidak masuk lagi ke dalam kawasan. Nah, kemudian untuk kedepannya saya sudah dan akan memulai program. Yang pertama kami punya rumah pintar dongan namanya. Rumah pintar dongan ini isinya banyak bahan-bahan bacaan khusus untuk menarik anak-anak belajar dan datang untuk membaca gitu. Isinya itu banyak buku-buku tentang konservasi serta perlindungan terhadap lingkungan. Nah, Hmm. di sini saya mengambil sedikit kutipan dari pengayaan implementasi bela negara bahwa kita harus memulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Oh. Artinya, konservasi itu kita mulai dari mengajarkan pada anak-anak kecil agar mereka membawa nilai konservasi sampai mereka dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu program pemulihan ekosistem dengan penanaman hutan kembali yang kita harapkan bersama-sama dengan kelompok tani dapat terlaksana. Begitu, Mas. Oke, berarti bisa saya tarik kesimpulan sebenarnya masyarakat ini masuk ke hutan eh, untuk memenuhi kehidupan. Jadi Ya, benar. solusinya kawan-kawan dari BPKSDA Sumatera Utara buat kelompok tani supaya mereka bisa berusaha dari kelompok tani tersebut, gitu Mbak India. Iya, Jadi benar-benar. masyarakatnya dapat penghasilan, hutannya juga tetap terlindungi, gitu Mbak ya. Iya, Mantap sekali. hutan lestari masyarakat sejahtera. Oh, itu tagline ya, hutan lestari, Iya, masyarakat sejahtera. sejahtera. Mantap, mantap, mantap. Oke, tadi dari Mbak Indi sudah, kita ke next yang berikutnya pejuang konservasi kita, penjaga konservasi kita, Mas Agus Joko Prayetno. Ya, Mas Agus, boleh Oke, perkenalkan Bang. diri Mas Agus, jabatannya apa juga dari instansi mana Mas Agus? Baik, terima kasih Bang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Joko Prayatno dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan jabatan pengendali ekosistem hutan pemula. Nah, pengendali ekosistem hutan pemula Mas ya. Iya, benar sekali, Mas. Oke, nah tadi Polhut sudah kita dengarkan nih tupoksinya dari penyuluh juga. Nah, dari pengendali ekosistem hutan sendiri Mas, itu kira-kira apa nih tupoksinya Mas? Bisa di-sharing sama kita Mas? Baik, pengendali ekosistem hutan, mungkin kita berbicara dari segi makna arti pengendalian dulu kali ya, Bang. Apa sih arti pengendalian itu? Nah, pengendalian itu upaya atau pencegahan yang mana jika kita tarik garis besarnya dari Jabatan Pengendalian Ekosistem Hutan yaitu serangkaian kegiatan serta upaya pencegahan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem hutan. Ini sama halnya seperti mengelola dan melindungi kekayaan alam. Berbicara mengelola dan melindungi kekayaan alam berarti sama artinya dengan menjaga, melestarikan, dan mencegah kerusakan atau eksploitasi berlebihan, Bang, terhadap sumber daya alam, agar alam kita tetap lestari untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, kembali berarti tugas ini ya, penyuluh ekosistem hutan ini ya, sampai ke masa depan pun dipikirkannya. Jadi kira-kira nih Mas, Ya, eh, selama menjadi seorang CPNS dari mulai Juni sampai dengan ini di Oktober, apa nih kisah yang bisa di-sharing sama kawan-kawan? Apa sudah ngapain aja sebagai seorang pengendali ekosistem hutan dan kira-kira ada nggak nih kaitannya dalam hal pengelolaan dan pelindungan kekayaan alam kita, Mas? Baik, Bang. Tentu saja ada ya, Bang. Nah, itu peran saya itu sebagai pengendali ekosistem hutan, tentu saya akan berupaya keras atas terjaminnya ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Juga pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Izin bercerita sedikit. Nah, saya ingat betul di mana pada saat itu bulan Juli tahun 2025 kemarin, kawasan konservasi suaka alam Marga Satwa Barumun atau SM Barumun telah terjadi indikasi kebakaran hutan atau karhutla yang sangat hebat, Bang,
hingga luasan area yang terbakar diperkirakan sekitar kurang lebih 261 hektar yang terbakar, di mana kawasan SM Barumun adalah salah satu kawasan konservasi yang memiliki spesies tumbuhan dan satwa endemik, yaitu salah satunya di sana ada harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Dengan telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, tentu saja ini adalah permasalahan serius bagi kita semua, yang tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, ini tentu saja juga mengakibatkan terancamnya keberadaan dan habitat satwa harimau Sumatera, dan masih banyak satwa dan juga tumbuhan lain yang ada di dalamnya. Peran kita sebagai pengendali ekosistem hutan bersama tim Manggal Agni pada saat itu turut serta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tetap menjalankan prosedur yang ada dengan mengidentifikasi penyebab, menggali informasi terjadinya karhutlah. Selanjutnya kita serahkan dengan tindakan melalui proses hukum. Kita juga bersama dengan teman-teman yang lain, ada polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, kita sama-sama saling membahu bersama menjaga dan mengelola kekayaan alam, memberikan edukasi, himbauan, dan tindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta penyadartahuan ke masyarakat terhadap pentingnya dalam menjaga dan melestarikan fungsi hutan sebagai kekayaan alam yang harus kita lestarikan demi generasi yang akan datang. Oh, artinya kemarin Mungkin berarti sekian dari kisah konservasi. Ya, Bang? kemarin, artinya kemarin berarti eh, ada kebakaran hutan nih di lokasi Mas bertugas. Iya, benar Bang. Ada Luas tadi kebetulan saya di dengar wilayah sampai kerja 200 juga. lebih ya, 200 hektar lebih ya Mas ya. Iya, iya. Nah, jadi kemarin 261 hektar. kira-kira nih sebagai seorang pengendali ekosistem hutan untuk mengantisipasi kebakaran itu apa nih kira-kira yang sudah dibuat Mas? Untuk mengantisipasi kebakaran, Nah, adakah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat? ya kemarin kita bersama dengan polisi kehutanan, seperti yang saya jelaskan tadi Bang, polisi kehutanan, ada juga tim Manggala Agni, tim penegak hukum, juga ada penyuluh kehutanan ya. Bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, dan akan potensi yang akan timbul dari perilaku tersebut gitu Bang. Oke. Eh, itu artinya memang walaupun Mas Agus sebagai seorang eh, pengendali ekosistem hutan dan pemadaman kebakaran hutan merupakan tupoksi dari Manggalakni, ya sebagai seorang yang cinta akan konservasi, maka mereka saling bahu membahu untuk menyelamatkan hutan kita agar tetap lestari gitu Mas ya. Nah, terkait Ya dengan Bang. lahan yang sudah terbakar, kira-kira gimana Mas tindakan yang dilakukan di sana Mas? Nah, mungkin kalau saat ini kita sedang membahas akan terrealisasinya pemulihan ekosistem gitu Bang, itu di desa-desa mana yang sudah terdampak dan kita tetap menyisir area-area mana yang kebetulan di area kawasan kita itu sering terjadinya kebakaran hutan itu Bang akibat dari kurang pengetahuan dari masyarakat itu terhadap lingkungan Oke, sekitar. artinya Mas Agus punya PR yang besar nih untuk gimana ke depannya wilayah SM Barumun itu nggak lagi ada kebakaran di kemudian hari. Kita berharap Mas Agus tetap semangat, fight terus untuk tidak bosan-bosan memberikan penyuluhan juga pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga hutan kita. Karena tadi saya dengar di sana ada endemik kan gitu, ada harimau Sumatera kan gitu kan. Sayang Iya kalau Bang. rumahnya sampai rusak kan gitu. Ya. Oke, tadi sudah kita dengarkan cerita dari Mas Agus Joko Prayetno. Lanjut kita ke Mbak Indah Sriwahyuni. Mbak Indah, Halo, ya, selamat sore. Iya, ya, sore semua. silakan Mbak Indah perkenalkan diri dari mana, instansinya, apa jabatannya Mbak Indah? Oke, perkenalkan saya Indah Sriwayuni dari BBKSDA Riau. Untuk jabatan itu pengendali ekosistem hutan terampil. Oh, sama nih sama Mas Agus ya, pengendali ekosistem hutan. Iya, iya sama. Oke, nah, tapi eh, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya, tentu apa yang dialami Mas Agus belum tentu sama nih dengan apa yang dialami sama Mbak Indah. Kira-kira Mbak Indah boleh sharing apa nih kira-kira? Tadi kan sudah kita dengarkan dari Mas Agus tupoksinya sebagai seorang pengendali ekosistem dan dari Mbak Indah sendiri kira-kira apa tupoksinya Mbak Indah? Oke, kalau sebelumnya Mas Agus sudah jelasin pengertian ya Mas ya. Jadi saya langsung ke job desk PH aja kali ya. Jadi untuk job desk PH itu sendiri yaitu ada konservasi keragaman hayati seperti melindungi spesies hutan, tumbuhan dan satwa liar, dan mengawasi kawasan konservasi, melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh perambahan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan begitu. Oke, nah tadi Mas Agus cerita dia di sana menghadapi
kebakaran hutan. Nah, kalau di Mbak Indah sendiri di Riau, apa kira-kira permasalahannya Mbak Indah? Untuk di Riau sendiri, kebetulan bulan yang lalu kita juga ada turun ke lapangan itu untuk patroli kawasan dan kebetulan ditemukan perambahan liar oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi saat kita terjun ke lapangan di sana ditemukan bukan beberapa sih, banyak kayu, beberapa kubik kayu yang siap untuk dijual. Jadi kami dari P bersama dengan Polhut itu melakukan pemusnahan untuk kayu tersebut dan pemasangan spanduk untuk larangan penebangan liar begitu, Mas. Oh, berarti kalau tadi di Sumut ada kebakaran, di Riau ada pembalakan liar berarti Mbak Indah ya. Nah, Ya, dalam hal kemarin turun juga didampingi Polhut, ya Mbak Indah ya. ya didampingi Polhut kita. Nah, tadi juga eh, saya sekilas mendengar atau saya minta penguatan kembali. Kira-kira nih dari seorang pengendali ekosistem hutan Mbak Indah, apa nih kira-kira langkah-langkah yang telah dibuat untuk menjaga kekayaan alam kita tetap lestari dan hutan kita tetap terjaga konservasinya Mbak Indah? Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan. Untuk penyuluhan sendiri kita sudah lakukan ke beberapa sekolah-sekolah, Mas, terkait dengan bagaimana caranya untuk melakukan konservasi terhadap kawasan hutan begitu. Berarti rutin melaksanakan penyuluhan Mbak Indah ya? Untuk penyuluhan kemungkinan rutin sih tidak, cuman dalam beberapa bulan itu ada gitu, Mas. Nah, tadi kalau dari cerita beberapa kawan-kawan dari Bang Fadli di sana ada burung, Bang Agus, Mas Agus ada harimau, Mbak Indi ada tapir. Nah, kalau di Riau sendiri untuk hewannya ada apa tuh Mbak Indah? Kebetulan di Riau itu satuannya itu ada gajah, harimau, tapir juga ada, sama beberapa burung dan hewan lainnya begitu, Mas. Oke, intinya dari dari empat orang yang telah kita dengarkan tadi ada pentingnya sinergitas dan kerjasama baik itu dari polisi hutan, penyuluh, pengendali ekosistem hutan, supaya hutan kita tetap lestari, fauna-fauna kita juga tetap terlindungi, dan anak cucu kita bisa melihat nih hewan-hewan yang ada di hutan sana. Jadi kita udah kan untuk moderator belum nih. Jadi kira-kira apa nih moderator nih Oh iya, kegiatannya? oh karena kita, ini kisah perjuangan penjaga konservasi ya. Kebetulan saya sendiri Fauzi Ranian, alhamdulillah jabatan adalah pelatih dan perawat satwa liar pada Balai Besar Konservasi Alam Sumatera Utara. Nah, untuk tugas pelatih dan perawat satwa liar itu, kebetulan saat ini kami juga sudah ditempatkan di resor Anek, Aik Nauli Elephant Conservation Camp. Jadi dari namanya sudah jelas, di sini ada 7 ekor gajah. Jadi kami sebagai seorang PPSL utamanya adalah merawat 7 ekor gajah yang ada di sini, yaitu 2 jantan dan 5 betina. Nah, kegiatan kami sebenarnya sehari-hari pagi membawa gajah ke hutan untuk makan, kemudian sore kami mandikan, kami bersihkan, dan juga kami kembali tamatkan. Lebih kepada itu sih rutinitasnya juga. Sore kami melakukan pengecekan kesehatan. Waktu di hutan ada nggak luka, terkena duri, atau terkena serangan hewan. Juga kalau ada yang luka, sebagai seorang PPSL tentunya kami mengobati dengan pertolongan pertama lah PPSL. Kalau memang parah, barulah sampai kami memanggil dokter hewan. Gitu sih, Mbak. Oh, berarti berarti gajah ya, Mas, di sana ya? Iya, kebetulan di tempat kita ada gajah di restoran ini. Nah, gajahnya itu diizinkan untuk berinteraksi dengan wisatawan atau masyarakat sekitar tidak? Nah, untuk gajah sendiri, untuk lokasi anak kita sendiri, saat ini kita menerima kunjungan. Kita dapat menerima kunjungan edukasi yang mana itu bersifat rombongan, baik itu dari sekolah, baik itu dari organisasi, baik itu dari perkumpulan. Jadi nanti ketika mereka datang, kita akan tampilkan gajah kita. Nah, di situ selain kita memperkenalkan anatomi gajah, memperkenalkan eh, apa namanya kepintaran gajah kan gitu, juga kita di situ menyelipkan kegiatan sosialisasi mengapa nih gajah harus dilindungi seperti itu. Hmm. Mengapa gajah nggak boleh diburu, mengapa kita harus aktif dalam kegiatan konservasi. Nah, seperti itu kegiatan kita di Anik ini, Mbak. Oke, baik. Kalau dari saya sih cukup. Kemungkinan dari teman-teman lain ada pertanyaan ke Mas Fauzi mungkin?
Oke, kalau boleh saya bertanya Mas Fauzi. Ya, Mas. Kalau untuk permasalahan selama sampean di sana apa aja ya, Mas? Gimana, Mas? Kalau untuk permasalahan selama sampean di sana Oke, ada apa untuk aja? permasalahan sebenarnya eh, untuk di Anik sendiri permasalahan adalah sebenarnya kekurangan pakan alami. Karena memang untuk 7 ekor gajah lokasi kami yang 200 hektar tidak memungkinkan, apalagi memang konturnya tidak sepenuhnya datar. Ada juga wilayah yang berbukit. Kemudian juga di sini ada kegiatan, lokasi anak ini sebenarnya berada di tengah-tengah hutan pinus. Jadi ada nih kegiatan penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kami takut membawa gajah kita ke area penyadapan itu, takutnya nanti masyarakat mencelakai gajah kita. Makanya sangat terbatas sekali akses untuk pakan. Nah, tapi syukurnya kita ada mitra yang membantu pakan tambahan gajah untuk makan malam. Jadi untuk sore itu setelah ditambahkan ke kandang tidur gajah, gajah itu dikasih pakan tambahan berupa pelupas sawit, juga jagung, juga rumput gajah. Gitu sih Mas. Kemudian juga sebagai informasi kita bersama, selain gajah di Anik ini sebenarnya juga ada kegiatan lain yaitu budidaya anggrek hutan. Jadi selain berfokus ke gajah, di Anek tempat kami ini juga berfokus kepada budidaya anggrek hutan. Itu mungkin itu kisah perjuangan dari para penjaga konservasi ini. Eh, Kami berharap hutan kita tetap lestari. Ayo kita jadikan konservasi sebagai gaya hidup. Masa depan bumi ada di tangan kita. Lestarikan alam sekarang atau generasi mendatang hanya akan melihatnya dalam cerita. Cintai alammu seindah ia mencintaimu. Setiap tindakan konservasi adalah bentuk syukur kita. Jadilah pahlawan bagi bumi, mari bersama merawat keindahan alam yang tak ternilai harganya. Terakhir tadi apa tagline dari Mbak Indi? Apa tadi Mbak Indi terakhir? Hutan lestari? Gimana Mbak? Hutan Hutan lestari, lestari, masyarakat masyarakat sejahtera. Oke, sejahtera. sama-sama kita ya. Yuk, sama-sama ya. Mas Agus, open mic-nya Mas Agus. Oke, 1, 2, 3. Hutan lestari, Hutan Hutan masyarakat lestari, lestari, sejahtera. masyarakat masyarakat Sejahtera. 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 Oke, mungkin itu podcast dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.